karena dukun melalui sihir, sementara kita juga terkena sihir. Itulah yang dimaksud dengan mengobati sihir dengan sihir. Apa hukum? Apa hukum? Dibagi menjadi dua bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Ketika kita mengalami sakit, khususnya sakit yang kita alami itu karena adanya gangguan jin ataupun sihir, sehingga kita merasa bingung apa yang mesti kita lakukan. Bagaimana ya caranya agar semua pengaruh dari gangguan jin, sihir, santet itu terlepas dan kita terbebas dari semua belenggu-belenggu gangguan jin ataupun sihir yang selama ini kita alami. Yang kalau kita berangkat untuk melakukan pengobatan melalui jalur medis, jelas para dokter akan merasa bingung karena penyakit yang dialami tidak terdeteksi dan tidak terdiagnosa. Bahkan walaupun kita meminum atau mengkonsumsi banyaknya jenis obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh para dokter-dokter, khususnya dokter spesialis di bidangnya, sedikit pun tidak ada mengalami perubahan dan tidak ada mengalami kesembuhan dari penyakit yang kita alami. Itulah penyakit non-medis. Itulah penyakit yang dikarenakan adanya gangguan jin ataupun sihir atau yang biasa disebut dengan santet yang dialami oleh seseorang. Nah, di dalam hal ini, ketika ada yang mengalami penyakit yang dikarenakan atau diakibatkan karena gangguan jin atau sihir tersebut, menyebabkan banyaknya orang-orang harus berangkat untuk mendatangi para dukun-dukun, para penyihir atau tukang sihir. Loh, kenapa kok harus ke sana, Pak? Ya, aku ingin berobat kepada mereka. Wah, luar biasa. Dukunnya mantap, top chair. Baru sekali diobati, langsung sembuh. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Nah, di sini barulah kita petakan akar permasalahan yang akan kita jabarkan pada pertemuan kita kali ini. Kalau kita sudah sakit, khususnya mengalami gangguan jin ataupun sihir, atau yang biasa disebut karena terkena santet, tenung, teluh, pelet, guna-guna, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan seseorang itu kerasukan misalnya, atau mengalami sakit ketika dia sedang menjalankan ibadah kepada Allah,
pada saat mendirikan sholat, berzikir, atau dalam keadaan berwudu, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ternyata semua ini dia alami karena adanya jin atau sihir yang masuk di dalam tubuhnya. Maka tindakan yang dia ambil kalau sudah datang ke dukun, ini kan berarti kasusnya bisa kita sebut mengobati sihir dengan sihir. Nah, pertanyaannya, bolehkah di dalam syariat ajaran agama Islam mengobati sihir dengan sihir? Itu kita lakukan. Masya Allah. Berarti kita berbicara tentang hukum di dalam syariat Islam. Apa hukumnya? Bagi kita yang terkena sihir, bagi kita yang mengalami gangguan jin, bagi kita yang terkena santet, mengobatinya dengan sihir juga. Apa hukumnya? Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini, apakah hukumnya mengobati sihir dengan sihir? Mari sama-sama kita dengarkan sebuah hadis yang telah disampaikan oleh salah seorang sahabat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nushrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang nushrah. Jadi nushrah ini disebut dengan mengobati sihir dengan sihir. Ternyata ada loh. Itulah sebabnya mengapa sahabat bertanya kepada Nabi. Dan ternyata mengobati sihir dengan sihir di dalam Islam itu disebut dengan an-nushrah. Nun, shin, ra, dan ta marbutah. An-nushrah. Mengobati sihir dengan sihir. Nah, suatu hari Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tentang an-nushrah. Ya Rasul, bagaimana dengan an-nushrah itu? Bolehkah seseorang melakukan an-nushrah, mengobati sihir dengan sihir? Faqal min amali syaitan. Maka saat itu ketika Nabi SAW mendengarkan pertanyaan dari salah seorang sahabat ini, beliau langsung menjawab, min amali syaitan. Itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jelas sudah kita mendengar dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa an-nushrah atau yang biasa kita sebut dengan mengobati sihir dengan sihir, ternyata itu termasuk perbuatan dari syaitan. Mari kita lihat penjelasan dari para ulama. Apa yang dimaksud dengan min amali syaitan, dan bagaimana ulama menyampaikan tentang hukum. Apa hukumnya bagi kita yang mengobati sihir dengan sihir, yang kita mengalami gangguan jin, datang kepada dukun dan melakukan pengobatan bersamanya. Yang ketika kita terkena sihir atau terkena santet, terkena pelet ataupun guna-guna, kita datang kepada penyihir atau tukang sihir, ya dukun juga gitu ya, dukun juga, tapi kita ternyata melakukan pengobatan kepadanya. Akhirnya apa? Karena dukun melalui sihir, sementara kita juga terkena sihir. Itulah yang dimaksud dengan mengobati sihir dengan sihir. Apa hukumnya? Mari kita lihat
Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang ke-10, halaman 233. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tapi kemungkinan nusrah itu ada dua macam. Kami katakan pendapat yang benar, karena nusrah ada dua macam. Masya Allah. Jadi diperkuat bahwa nusrah, mengobati sihir dengan sihir itu ada dua macam. Yang pertama, nusrah yang diperbolehkan. Oh, ada nusrah yang diperbolehkan, yaitu mengobati sihir dengan Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir yang telah disyariatkan. Masya Allah. Ternyata nusrah yang pertama ini bukan mengobati sihir dengan sihir, tapi mengobati sihir dengan jampi-jampi yang telah disyariatkan di dalam ajaran agama Islam. Dan jampi-jampi yang dimaksud itu adalah dengan melalui ruqyah syar'iyah. Karena ruqyah syar'iyah secara bahasa artinya adalah jampi-jampi. Jampi-jampi. Baru masuk ke dalam istilah. Nah, ternyata jampi-jampi yang diperbolehkan di dalam syariat ajaran agama Islam, karena jampi-jampinya itu diambil dari Al-Quranul Karim melalui zikir-zikir yang telah disyariatkan, yang sudah ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya itu terangkum ke dalam doa-doa untuk kesembuhan bagi orang lain. Ini yang diperbolehkan. Sedangkan yang kedua, nusrah yang diharamkan. Masya Allah, ternyata ada yang diharamkan. Kalau sudah diharamkan berarti itu dilarang, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Masya Allah. Menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Bedanya tadi dengan yang pertama yang diperbolehkan itu mengobati sihir dengan Al-Quran, mengobati sihir dengan zikir-zikir, doa-doa yang sumbernya itu ada dari tuntunan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kedua ternyata nusrah yang diharamkan, yaitu mengobati sihir ya dengan sihir juga gitu. Bagaimana dengan sihir yang serupa? Ternyata sihir yang serupa yang dimaksud ketika kita ingin melakukan pengobatan kepada dukun, yang dimana dukun itu melalui bantuan syaitan, melalui bantuan jin, sehingga dari perbuatannya itulah yang disebut dengan sihir. Mari kita lihat nanti penjelasannya, yaitu meminta bantuan syaitan. Masya Allah. Ada seseorang yang sakit karena gangguan jin, karena syaitan. Nah, tapi karena memang akhirnya berobat kepada dukun, penyihir, ya karena juga dukun atau penyihir ini juga melalui bantuan syaitan, inilah yang dimaksud dengan min amali syaitan. Jadi kita tidak tahu nih, ada kerjasama apa di antara syaitan yang ada di dalam tubuh dukun dan syaitan yang ada di dalam tubuh pasiennya. Kita tidak tahu ada kerjasama apa antara jin yang ada di dalam tubuh dukun dan jin yang ada di dalam tubuh pasiennya. Makanya meminta bantuan kepada syaitan, mendekatkan diri kepada mereka dan membuat ridho terhadap mereka. Berapa banyak kita yang terjebak, yang pada saat kita melakukan pengobatan kepada dukun, karena dukunnya juga meminta bantuan kepada syaitan, dukun ini harus mendapatkan wangsit. Harus mendapatkan informasi apa ya yang bisa diberi oleh syaitan ini kepadaku. Oh, ternyata apa kata syaitannya? Suruh dia bawa air 7 masjid. Masya Allah. Suruh dia bawa ayam cemani. Suruh dia bawa apa ya? Benalu di pohon kopi. Waduh, kan payah dicari. Suruh dia cari tikus bencong. Wah, kan payah.
Jadi apa yang disampaikan oleh para dukun itu biasanya secara umum karena adanya bisikan dari syaitan yang selama ini mereka telah terjalin kerjasama di antara mereka. Makanya itulah sebabnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan nusyrah yang jenis kedua ini diharamkan dikarenakan metode pengobatannya, cara menghilangkan sihir terhadap orang lain itu ya dengan sihir, di mana dari perbuatannya, dari metode pengobatannya ternyata meminta bantuan kepada syaitan, meminta pertolongan dari jin yang bisa menyesatkan manusia, yang bisa membuat manusia jatuh kepada lembah kesyirikan. Inilah sebabnya nusyrah yang kedua, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa, hukumnya adalah haram. Nah, Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan nusyrah jenis yang kedua inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tersebut, yaitu min amali syaitan, termasuk dari perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Teman-teman ruqyah syar'iyah simalumun yang dirahmati Allah, mari kita lihat lagi bagaimana ulama yang lain menjelaskan tentang nusyrah yang diharamkan ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga di dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid, jilid yang pertama, halaman 557-558. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, nah di sini Imam Al-Jauziyah atau yang biasa disebut dengan Imam Ibnul Qayyim, beliau berkata, an-nusyrah, mengobati sihir dengan sihir itu, halus sihri anil masyhur wahia naw'an, yaitu menghilangkan sihir dari pasien yang terkena sihir, ternyata dibagi menjadi dua bagian. Masya Allah, diperkuat lagi oleh Imam Ibnul Qayyim dari perkataan Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Apa itu? Ahaduhuma halum bisihrin mislih. Yang pertama, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Wa huwa alladhi min amali syaitan wa alaihi yuhmalu qaulul hasan fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan. Dan inilah yang termasuk sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, min amali syaitan, termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan, yaitu Hasan al-Basri, fayataqarrabun nashir, ternyata metode yang dilakukan adalah dengan cara kedekatan orang yang mengobati, begitu juga wal muntashir, orang yang diobati atau orang yang menjadi pasien, ila syaitan, itu mendekatkan diri kepada syaitan. Bima yuhibbu fayubtilu amalahu anil masyhur, dengan mengerjakan apa yang disukai oleh syaitan, dengan melakukan hal-hal yang dicintai oleh syaitan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga syaitan merasa ridha, merasa suka, merasa cinta. Fayubtilu, yang pada akhirnya syaitan itu menghilangkan keburukan anil masyhur, terhadap pasiennya. Masya Allah. Jadi ternyata kita terjebak.
Ternyata kita terjebak di sini, iman kita dipertaruhkan. Itu ya teman-teman ya, iman kita dipertaruhkan. Wasani an-nushrah birruqiyah. Yang kedua itu an-nushrah dengan cara ruqyah. Yang dimaksud adalah ruqyah syar'iyyah. Wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'watil mubahah. Fahada jaiz. Yaitu dengan cara at-ta'awud, dengan memperbanyak ucapan-ucapan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau bacaan-bacaannya itu diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti di dalam surah Al-Falaq dan di dalam surah An-Nas. Wal adawiyah, atau juga boleh menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini bisa saja diambil secara herbal. Apakah itu dari minyak zaitun, habbatus sauda, madu, daun bidara, kurma, dan lain sebagainya. Atau boleh juga menggunakan obat-obatan herbal yang diperbolehkan di dalam syariat ajaran agama Islam selain yang sudah kita sebutkan tadi. Bisa saja dari daun-daunan, atau bisa jadi dari temu-temuan seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Wadda'watil mubahah, begitu juga dengan menggunakan doa-doa yang diperbolehkan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, termasuk doa-doa perlindungan dari gangguan jin, perlindungan dari syaitan, perlindungan dari keburukan, mara bahaya, dan lain sebagainya. Wa hadza jaiz. Dan hal yang demikian ini untuk poin yang kedua, an-nushrah birruqiyah, mengobati sihir dengan melalui metode ruqyah syar'iyyah, ini diperbolehkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dari video-video kita yang lalu, terdapat dalil-dalil yang memperbolehkan untuk kita minta diruqyah atau kita meruqyah orang lain selama ruqyah yang kita lakukan adalah ruqyah syar'iyyah. Teman-teman Ruqsyasi, ruqyah syar'iyyah Simalungun yang dirahmati Allah. Demikian penjelasan kita mengenai an-nushrah, mengobati sihir dengan sihir. Semoga kita bisa memahaminya dan Allah memberikan taufik kepada kita serta hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa tetap teguh di dalam Islam dan tetap teguh dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita mengalami sakit, tetap wajib bagi kita harus untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dalam tawakal kita jangan sampai ada hal-hal yang kita lakukan yang ternyata secara syar'i hukumnya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Waspada dan tetap hati-hati, jangan sampai iman kita tergadaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.